kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat,
dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Sebuah sukacita kalau hari ini saya bisa kembali melayani setiap warga kerajaan yang ada. Mari saya mengajak kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami masih bisa merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Kami bersyukur karena kami tahu ini sebuah peristiwa yang dahsyat, sebuah peristiwa yang besar yang pernah terjadi, dan itu tidak bisa terbantahkan oleh apapun juga, bahwa Engkau Yesus betul-betul naik ke sorga karena Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Berfirmanlah bagi kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan membacakan kebenaran firman buat setiap kita yang terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kemudian saya akan bacakan lagi satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Amin. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Perhatikan ini, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebuah peristiwa yang besar dan ajaib kembali terjadi setelah kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid.
Sebuah peristiwa apakah itu? Ya, peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang besar yang sudah terjadi. Saya mau berkatakan bahwa itu semua adalah rangkaian yang dilakukan oleh Yesus untuk dia memproklamirkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang sanggup menahan, mengalahkan, dan menggagalkan rencana Bapa. Yang setuju katakan amin. Yes. Saya mau berkata, peristiwa kenaikan ini bukanlah dongeng. Karena jelas tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Sangat jelas ditulis dalam Alkitab. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, peristiwa kenaikan Yesus juga disaksikan oleh murid-murid. Ada saksinya. Jadi saya mau berkata, jangan ada di antara kita yang masih meragukan, betul nggak Yesus itu Tuhan? Betul nggak Yesus itu Raja? Betul nggak Yesus itu naik ke sorga? Betul atau tidak? Saya mau berkata, stop keraguan-raguanmu. Dan percayalah bahwa dia, Yesus, betul-betul naik ke sorga. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Untuk itu saat ini saya mau memberikan beberapa pesan penting tentang kenaikan Yesus. Saya berdoa sungguh-sungguh tahun ini setiap warga kerajaan, engkau menerima pesan ini, engkau mempraktekkan pesan ini, engkau menghidupi pesan ini, sehingga kita bisa menjadi alat keagungan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Pesan apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, saya mau katakan bahwa Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Katakan amin. Yes. Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Ya, kita jangan hanya fokus kepada peristiwa kenaikan Yesus yang sudah terjadi, yang sudah terbukti. Tetapi kita mulai harus fokus kembali kepada apa? Yesus akan datang kali yang kedua. Kalau kenaikannya sudah dia lakukan, sudah dia genapi, maka saya mau berkata, kedatangannya yang kedua juga pasti akan dia genapi. Katakan amin. Yes. Saya mau berkata kepada setiap kita, Maranatha, come King Jesus. Haleluya. Yes, haleluya. Setiap kali gembala senior kita, Bapak kita terkasih, Pak Arifin berkata, Maranatha. Setiap kali beliau berkata seperti itu, waduh, saya langsung bergairah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus memang akan datang untuk kali yang kedua. Alkitab menulis dengan sangat jelas tentang kedatangan Yesus. Ya, kedatangan Yesus yang kedua, Alkitab menulis dengan sangat jelas. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku Yesus akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau berkata di poin yang pertama ini, mari fokus hidup kita sekarang adalah apa? Untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Be ready and be holy, saya katakan. Saya ulangi sekali lagi. Be ready and be holy. Dalam menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, kita harus be ready and be holy. Maksudnya apa Pak Pendeta? Be ready, perhatikan ini. Maksud saya dengan kata-kata be ready, perhatikan ini. Be ready artinya apa? Jangan hanya memikirkan terus ke dalam terus. Ya, tetapi kita harus mulai melangkah keluar. Kita harus mulai memberitakan Injil kerajaan. Kita harus mulai memberitakan Injil keselamatan di dalam nama Yesus. Itu tugas kita. Itu bagian kita. Be ready Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan lagi ada agenda-agenda pribadi di dalam kita melayani. Tetapi milikilah agenda kerajaan Allah.
Amin. Hari-hari ini kita harus melakukan agenda kerajaan Allah. Kita harus menjalankan apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan kepada Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada beliau, itu yang harus kita hidupi, itu yang harus kita lakukan. Kita beritakan Injil kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya representative of Christ Kingdom akan terus ada di tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sulit sekalipun. Di situ akan ada representative of Christ Kingdom. Haleluya. Itulah yang disebut dengan be ready. Keluar, mulai melangkah keluar, katakan amin. Kemudian saya katakan tadi juga, selain be ready artinya apa? Selain be ready itu adalah apa? Be holy. Maksudnya apa be holy? Hidupi kebenaran Yesus. Katakan amin. Hidupi kebenaran Yesus dan milikilah gaya hidup kudus. Yes. Karena saya mau berkata, hidup kudus itu mungkin dan menyenangkan. Amin. Kasih tahu sama sebelahmu kalau engkau sedang bersama dengan keluargamu, hidup kudus itu mungkin dan menyenangkan. Kasih tahu. Yes. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, be holy itu harus kita lakukan. Karena saya percaya hanya orang-orang yang kudus yang akan dipertunangkan dengan Kristus untuk kedatangannya yang kedua. Saya mau berkata bahwa hidup kudus itu adalah bagian dalam iman percaya kita. Itu pesan yang mau saya katakan di pesan yang pertama tentang kenaikan Yesus ke sorga. Kemudian pesan saya yang kedua adalah miliki kebanggaan bahwa kita memiliki Tuhan yang betul-betul Tuhan. Haleluya, haleluya. Banggalah karena kita memiliki Tuhan yang betul-betul Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang dapat menyamai atau bahkan menandingi Tuhan yang kita panggil di dalam nama Yesus. Tidak ada. Ya, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6 berkata, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Haleluya, banggalah engkau punya Tuhan yang betul-betul Tuhan. Saya mau berkata, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menandingi Tuhan yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada. Bapak Ibu, kita ini loh punya Tuhan. Kita ini bukan punya yang tidak pasti. Kita ini punya yang pasti, katakan amin. Kita ini bukan memiliki yang replika, tetapi kita memiliki yang original, yang asli. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saya mau berkata, kebanggaan itu harus kita miliki hari-hari ini. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, di saat kita bekerja, di saat kita melayani, di saat kita berinteraksi dengan banyak orang, miliki kebanggaan. Beta anak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak orang-orang di luar sana, mereka hanya punya status Kristen. Ya, mereka hanya punya status sebagai warga kerajaan, tetapi mereka nggak sadar bahwa apa? Bahwa hidup mereka berharga, bahwa Yesus mati, bangkit, naik untuk mereka. Untuk itu saya mau katakan, kebanggaan tentang Yesus harus selalu ada di dalam diri kita. Haleluya. Saya mau katakan di poin ini, jangan malu mengakui tentang Yesus. Karena di saat kita malu mengakui tentang Yesus, firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Lukas 9 ayat yang ke-26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Bapak Ibu, perhatikan ini. Jangan kita malu bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Jangan kita malu bahwa kita adalah anak-anak Bapa.
Karena di saat kita malu mengakui itu, anak manusia pun juga akan malu mengakui kita. Come on. Saya mau katakan kepada setiap kita, show Jesus. Tunjukkan Yesus di dalam aktivitasmu. Tunjukkan Yesus di dalam pelayananmu. Tunjukkan Yesus di dalam bisnismu. Tunjukkan itu. Karena ciri orang yang bangga bahwa dia memiliki Tuhan di dalam nama Yesus adalah apa? Kemanapun dia pergi, dia menghidupi kebenaran firman. Kemanapun dia pergi, yang dia ceritakan adalah kebenaran firman. Haleluya. Saya mau mengajak setiap kita warga kerajaan Allah. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali sadar kalau mungkin selama ini kita kurang bangga terhadap Tuhan kita. Ya, kadang-kadang kita pakai merek tertentu, kita bangganya minta ampun. Ya, kita pakai sepatu tertentu, jam tertentu, kacamata tertentu, baju tertentu gitu ya. Pergi ke satu tempat tertentu, kita rasanya bangganya minta ampun. Wah, bahkan mungkin kita pasang di sosial media kita. Ya, kita tunjukkan kepada dunia kalau perlu apa yang kita miliki. Tetapi saya mau berkata, kebanggaan terhadap Yesus harus lebih tinggi dari semua yang kita bisa miliki. Kenapa? Karena semua yang ada dalam hidup kita, semuanya dari Yesus. Amin. Dan Yesus naik ke sorga bagi setiap kita. Haleluya. Untuk itu mari hari ini Bapak Ibu, kemanapun engkau melangkah, engkau harus melangkah dengan keyakinan penuh bahwa engkau anak raja dan engkau bangga bahwa engkau memiliki raja di atas segala raja itu. Katakan amin. Haleluya. Kalau engkau setuju dengan saya, nggak ada salahnya di kolom komen katakan amin, yes, setuju, atau haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pesan kenaikan yang ketiga ya adalah apa? Berani menyatakan kuasa lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Berani untuk menyatakan kuasa lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saya mau berkata, hari-hari ini mintalah pertolongan Roh Kudus untuk mendemonstrasikan kuasanya lebih dan lebih dan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan dengan jelas tadi berkata, sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau katakan, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya. Bapa mengirimkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada kuasa yang kita bisa demonstrasikan. Hari-hari ini kita perlu kuasa itu Bapak Ibu. Revival corona saya percaya akan terjadi ketika setiap orang percaya menyadari di dalam dirinya ada Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus engkau bisa mendemonstrasikan kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 berkata, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Saya percaya apa yang kita ucapkan akan terjadi. Di saat kita berkata terlepas, maka akan terlepas. Di saat kita berkata tertutup, maka akan tertutup. Dan tidak ada kuasa apapun, mau namanya Saiton kayak apa nama itu dari kerajaan iblis itu, ya, mau wewe gombel kah, apa wewe yang lain kah, apapun itu, saya mau berkata tidak ada kuasa yang sanggup bertahan di dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita bisa menyatakan kuasa itu.
hari-hari ini dunia membutuhkan demonstrasi kuasa. Dan saya mau berkata, saya mau katakan kepada setiap kita, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini. Dunia tidak bisa menolak kuasa di dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ketika kita mendemonstrasikan itu di dalam nama Yesus, tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang sanggup menolaknya. Kenapa? Perhatikan ini. Ketika Yesus bangkit, itu adalah sebuah pembuktian bahwa rencana Bapa tidak bisa digagalkan. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, itu adalah sebuah pembuktian juga bahwa setiap orang percaya punya kuasa. Dan kuasa itu harus diberitakan, harus dinyatakan kepada banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu, 3 pesan penting di dalam peristiwa kenaikan yang hari ini saya sudah berikan kepada setiap kita. Dan saya mengajak kita semua, mari pejamkan mata. Oh rabasyatakaya rabatakaya. Bapa, hambamu selesai, hambamu selesai. Tetapi kuasamu tidak pernah selesai. Kuasamu akan terus bekerja, kuasamu akan terus menjamah. Tuhan, 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 Tuhan. Buat kami menyadari 3 pesan penting ini ya Tuhan. Bahwa Engkau akan datang kali yang kedua. Kami harus memiliki kebanggaan tentang Yesus. Dan juga kami harus menyatakan kuasa lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Dan biarkan setiap warga kerajaan-Mu yang hari ini menerima pesan ini, mereka betul-betul mempraktekkan dan mengalami di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang terikat. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi. Untuk mereka yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimulah segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.